Kalian harus tahu, geng. Berikut ini rangkuman berita pilihan Timnas Indonesia terbaru, terbaik, terpopuler hari ini. Genderang perang ditabuh. Timnas Irak menyimpan senjata rahasia yang mungkin membuat Indonesia jadi bulan-bulanan dan lumbung goal. Iran vs Indonesia, duel menantang antara rekan satu tim. Ivar Jenner vs Zidane Iqbal. Dasar tak punya otak. 3 pemain abroad dihukum gara-gara bela Palestina. Jadi bulan-bulanan tim amatir Jerman, Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia jadi lumbung gol. Genderang perang ditabuh. Timnas Irak menyimpan senjata rahasia yang mungkin membuat Indonesia jadi bulan-bulanan dan lumbung goal. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertanding melawan Irak dalam pertandingan perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Simpan tanggal 16 November untuk pertarungan sengit ini di Stadion Internasional Basra, Basra. Tapi ini bukan pertandingan biasa, ini adalah pertempuran strategi. Dan satu pemain tertentu menjadi sorotan utama, yaitu Ali Adnan. Ali Adnan memiliki kemampuan luar biasa dalam melempar bola jarak jauh, mirip dengan Pratama Arhan. Timnas Indonesia harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan rahasia ini dari Irak. Irak telah diakui sebagai salah satu tim kuat di grup F, dan keunggulan khusus mereka adalah dalam lemparan bola jarak jauh. Irak memiliki pemain-pemain yang mampu melepaskan lemparan jarak jauh yang mengagumkan, dan Ali Adnan adalah bintangnya. Seperti yang kita saksikan dalam pertandingan terakhir mereka melawan Yordania pada tanggal 17 Oktober. Lemparan jarak jauh spektakuler Ali Adnan membuka jalan untuk gol kedua Irak. Bayangkan saja, menit ke-75, Irak vs Yordania. Ali Adnan berdiri di sisi kiri lapangan dan melepaskan lemparan jarak jauh yang mengenai Ali Al-Hamadi di dalam kotak penalti. Ali Al-Hamadi mengendalikan bola dengan sempurna dan memberikannya kepada Ibrahim Bayes, yang kemudian melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol kedua bagi Irak. Ali Adnan bermain sebagai bek kiri untuk Timnas Irak, posisinya mirip dengan Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini membawa pengalaman berharga, pernah membela Irak, dan menghiasi klub-klub ternama seperti Udinese, Atalanta, dan Rubin Kazan. Indonesia harus benar-benar siap untuk menghadapi ancaman yang dibawa oleh Ali Adnan dan Timnas Irak dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia. Iran vs Indonesia, duel menantang antara rekan satu tim. Ivar Jenner vs Zidane Iqbal. Pertarungan sengit memanas antara Timnas Irak dan Timnas Indonesia dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menampilkan duel menarik antara dua rekan setim dari FC Utrecht, yaitu Ivar Jenner dan Zidane Iqbal. Perjalanan Timnas Indonesia dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai dengan laga seru melawan Irak di Stadion Basra pada tanggal 16 November mendatang. Pertandingan ini tak hanya menarik karena keduanya bersaing untuk merebut poin dan kehormatan, tapi juga karena kita akan menyaksikan pertarungan bintang di antara kedua pemain ini. Di satu sisi, Timnas Irak akan menampilkan Zidane Iqbal, sedangkan Timnas Indonesia akan diwakili oleh Ivar Jenner. Hal yang membuat laga ini lebih menarik adalah kenyataan bahwa keduanya adalah rekan setim di FC Utrecht, Belanda. Keunikan lainnya adalah posisi keduanya sebagai gelandang tengah. Pertarungan sengit antara Jenner dan Iqbal bisa menjadi bukti tentang siapa yang lebih unggul dalam mengisi peran vital di lini tengah Utrecht di masa depan. Ivar Jenner, yang hanya setahun lebih muda dari Iqbal, telah tampil konsisten untuk Utrecht U21 musim ini. Namun, catatan Transfermarkt juga mencatat bahwa Jenner sudah 3 kali masuk dalam skuad utama Utrecht dan seringkali menjadi pilihan utama sebagai pemain cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa Jenner mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang gaya permainan Zidane Iqbal. Informasi ini tentu menjadi berharga bagi pelatih Sintayong dalam mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi Irak. Selain itu, Timnas Indonesia telah mengambil langkah ekstra dengan mengirim tim analis untuk memantau pertandingan Irak melawan Yordania selama FIFA Matchday Oktober. Tim analis ini terdiri dari Ferry Patriadi,
yang bertugas mengambil gambar pertandingan Irak, dan Kim Jong-jin, yang akan mengevaluasi permainan tim lawan. Dalam dua laga pertama babak kedua kuali. Dasar tak punya otak, 3 pemain abroad dihukum gara-gara bela Palestina. 3 pemain berani telah mengambil tindakan solidaritas yang mendalam dalam membela Palestina di tengah konflik sengit antara Hamas dan Israel. Perang yang menghantam Gaza telah mengundang simpati dari banyak pesepak bola muslim di seluruh dunia. Akibat serangan Israel, puluhan warga Palestina, terutama anak-anak yang tak bersalah, telah menjadi korban tragis. Namun, keberanian mereka juga datang dengan konsekuensi yang tak terduga. 1. Anwar El Ghazi, pemain berbakat asal Belanda, dengan tekad bulat mendukung Palestina. Klubnya, Mainz 05 di Liga Jerman, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka melarang El Ghazi dari kewajiban latihan dan pertandingan sebagai respons atas unggahannya yang dianggap tak dapat diterima oleh klub tersebut. 2. Youssef Attal, seorang winger yang membela timnas Aljazair, membagikan ulang pesan yang dianggap kontroversial terkait dengan konflik tersebut. Klubnya, OGC Nice di Prancis, juga memberlakukan hukuman kepada Attal. 3. Nusair Mazraoui, seorang fullback yang mewakili timnas Maroko, juga turut berkontribusi dalam dukungan untuk Palestina. Akibatnya, setelah jeda internasional, Mazraoui dilarang berpartisipasi dalam latihan skuad utama Bayern Munchen. Tidak hanya itu, seorang striker terkemuka, Karim Benzema dari Al-Ittihad, juga menghadapi ancaman serius. Dia dituduh memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, yang oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin dicap sebagai organisasi teroris karena mendukung Palestina. Senator Prancis Valérie Boyer bahkan mengancam akan mencabut kewarganegaraan Benzema jika tuduhan Darmanin terbukti benar. Jadi bulan-bulanan tim amatir Jerman, Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia jadi lumbung gol. Dalam uji coba terbaru yang penuh gairah, tim U17 Indonesia menjalani pertandingan ketat melawan FC Köln U17 di Rhein-Energie Sportpark, Köln, Jerman, pada Jumat. Meskipun akhirnya menelan kekalahan 2-3, semangat tim dalam menghadapi lawan kuat ini tak pernah pudar. Dalam babak pertama yang penuh aksi, Arhan Kaka menciptakan peluang berulang kali, meskipun belum berhasil mencetak gol. Tim Indonesia tertinggal terlebih dahulu, tetapi semangat juang tidak pernah surut. Arhan Kaka berhasil membalas dengan sundulan spektakuler, memberikan harapan kepada tim. Babak kedua dipenuhi dengan intensitas tinggi dan permainan serba mungkin. FC Köln berhasil memperlebar jarak skor, tetapi tim Garuda tak menyerah begitu saja. Chow Yun Damanik sukses menjalankan penalti dan membuat skor menjadi 2-3. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, striker andalan, Arhan Kaka, tetap optimistis. Pertandingan ini adalah evaluasi berharga bagi kami dalam persiapan menjelang Piala Dunia U17. Kami terus berkembang, dan gol yang saya cetak adalah motivasi besar untuk masa depan, ungkap Kaka. Tim U17 Indonesia akan kembali ke tanah air pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 dengan harapan memanfaatkan pengalaman ini untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia mendatang. Semangat tak tergoyahkan mereka akan membawa mereka lebih jauh lagi.